Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 1 SD Hadijawa Wonorejo. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tetap semangat belajar dari rumah. Nah, alhamdulillah bertemu lagi dengan Bu Anif pada video pembelajaran pendidikan agama Islam. Pada video kali ini kita akan belajar tentang kisah keteladanan Nabi Nuh alaihi salam. Kisah keteladanan Nabi Nuh alaihi salam. Setelah Nabi Idris alaihi salam meninggal dunia, Allah mengutus Nabi Nuh untuk mengajak kaumnya meninggalkan kebiasaan menyembah berhala dan kembali menyembah Allah. Karena pada saat itu umat manusia berperilaku tercela dan zalim. Selain mengajak kaumnya untuk menyembah Allah, Nabi Nuh juga memberikan kabar pada kaumnya tentang adanya surga dan kenikmatan di dalamnya bagi mereka yang beramal soleh, serta adanya siksa neraka bagi mereka yang tidak menaati perintah Allah. Dalam berdakwah, Nabi Nuh tak kenal lelah. Nabi Nuh berusaha sekuat tenaga berdakwah kepada kaumnya, mengajak kaumnya untuk menyembah Allah. Namun mereka menolak dan menghina Nabi Nuh alaihi salam. Hanya sedikit sekali dari kaumnya yang dapat menerima dakwah dari Nabi Nuh. Meskipun demikian, sebagai utusan Allah, Nabi Nuh tetap melaksanakan tugasnya. Sedangkan sebagian besar dari kaumnya semakin menentang Nabi Nuh, bahkan mengancam Nabi Nuh agar berhenti berdakwah. Putra Nabi Nuh yang bernama Kan'an juga menolak dengan keras ajakan Nabi Nuh. 950 tahun berdakwah, Nabi Nuh selalu melaksanakan dengan penuh kesabaran dalam menghadapi kesulitan, penghinaan, ejekan dari kaumnya. Namun, pada akhirnya Nabi Nuh pun merasa pasrah kepada Allah karena hati dan pikiran umatnya sudah tertutup rapat sehingga tidak ada lagi harapan untuk mengajak mereka kembali menyembah Allah. Nabi Nuh berdoa memohon kepada Allah agar menurunkan azab kepada kaumnya yang keras kepala. Doa Nabi Nuh itu pun dikabulkan oleh Allah, dan Allah juga memberi petunjuk kepada Nabi Nuh agar membuat perahu yang sangat besar di sebuah puncak bukit. Kemudian Nabi Nuh mengikuti petunjuk tersebut dan membuat kapal bersama pengikutnya. Mereka bekerja keras dengan tekun. Pembuatan kapal tersebut membutuhkan waktu yang lama. Ketika membuatnya, Nabi Nuh dipandu oleh malaikat. Nabi Nuh bekerja sama dengan kaumnya dalam membuat kapal tersebut. Ketika membuat kapal pun, Nabi Nuh juga mendapatkan ejekan dari kaumnya yang ingkar. Mereka menganggap Nabi Nuh gila karena Nabi Nuh membuat sebuah kapal di atas bukit yang jauh dari lautan. Dengan bimbingan Allah, Nabi Nuh dapat menyelesaikan kapal tersebut. Sesuai dengan perintah Allah, Nabi Nuh mengajak kaumnya memasuki kapal yang telah dibuat. Nabi Nuh juga diperintahkan untuk membawa semua binatang, masing-masing berpasangan, dan juga membawa tumbuhan. Setelah Nabi Nuh dan kaumnya berada di dalam kapal, berhembuslah angin topan yang sangat dahsyat. Hujan pun turun dengan sangat lebat, dan banjir besar pun datang dari segala arah.
kafir. Orang-orang yang tidak mau mengikuti ajakan Nabi Nuh tersebut berlarian menyelamatkan diri. Mereka mencari dataran yang lebih tinggi, namun air tetap mengejarnya. Rumah-rumah pun mulai terendam banjir. Nabi Nuh melihat putranya yang bernama Kan'an sedang berlari menuju ke puncak bukit yang tinggi. Nabi Nuh memintanya untuk bertaubat dan mengajaknya untuk naik kapal. Namun Kan'an dengan keras kepala menolak ajakan tersebut dan akhirnya ikut tenggelam bersama kaum Nabi Nuh alaihissalam yang ingkar. Karena air telah semakin tinggi, kapal Nabi Nuh pun terangkat dan mengapung di atas air. Semua pengikut Nabi Nuh yang beriman yang berada di dalam kapal itu semua berdoa memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menyelamatkan mereka dari banjir besar itu. Setelah banjir reda, kapal Nabi Nuh mendarat di suatu tempat. Nabi Nuh dan para pengikutnya serta berbagai jenis binatang keluar dari kapal. Dan kemudian Nabi Nuh membangun tempat tinggal yang baru. Dari kisah Nabi Nuh tersebut banyak hal yang dapat kita pelajari, kita teladani, dan kita tiru. Di antaranya adalah ketegasan, kesabaran, dan keteguhan Nabi Nuh dalam membimbing umat manusia menuju jalan yang benar. Nah, anak-anak, selain itu, kita juga harus menaati perintah Allah. Kita juga harus menjadi anak yang gemar bersyukur dan selalu beriman kepada Allah. Dan yang pasti kita juga harus memiliki sikap kerja keras dan pantang menyerah seperti Nabi Nuh. Nah, itu tadi adalah kisah dari Nabi Nuh alaihissalam. Sampai di sini dulu video pembelajaran kali ini. Anak-anak tetap semangat ya belajar di rumah. Bu Anif akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton video berikutnya ya.